Makanya saya bilang kan, kalau saya dibilang tidak santun, kalau saya datang dulu ke sana ngomongin, orang udah ngotot mau bagi-bagi kue kepala daerah, saya mau berargumentasi sampai dower juga nggak bakalan diterima. Kalau saya datang duluan, udah nggak ketemu, nggak bisa yakinin saya tidak mundur, lalu dia bilang pecat saya kan. Makanya saya udah pikirkan itu dengan matang. Sebelum dia ngomong pecat, gue udah ngundurkan diri dulu toh. Makanya saya juga nggak terlalu bodoh kok. Kalau ini sudah jelas kan, kalau saudara Ahok kan sudah jelas. Suratnya tadi sudah diterima oleh DPP Partai Gerindra. Tentu ini adalah pilihan politik, jadi kami juga tidak ada masalah. Kalau kami di Gerindra tidak merasa sedikit pun merasa kehilangan ya. Saya kira track record yang bersangkutan itu kan memang sudah dikenal sebagai politisi kutu loncat gitu ya. Jadi kita juga senang karena kita tahu siapa kawan, siapa lawan. Dan kita tahu juga siapa yang berkhianat dan siapa yang betul-betul loyal kepada perjuangan. Ya, komentar dari Pak, itu persiapan sebelum Pak Ahok katanya sebelum dipecat seperti itu dia juga sudah tahu langkah dari partai. Ya, itu kan alasan karena didesak wartawan, itu alasan menghebatkan diri sendiri gitu. Jadi kan belum tentu. Di forum kita tuh ada dialog. Saya ingin sampaikan ya, waktu memutuskan Ahok menjadi wakil gubernur, jangan dikira nggak ada dialog. Saya mempertanyakan waktu itu, karena saya ikut dalam itu. Saya bilang kenapa? Dialognya panjang, tetapi ketika tak diputuskan bahwa ini menjadi kebijakan organisasi, saya sudah, kami taat. Oke, untuk memutuskan RUU Pilkada ini juga kan dilibatkan. Mbak, ini udah 2 tahun nih, semua kita juga DPD diundang nih, bagaimana nih? 2 tahun diskusi, dan dalam perdebatan diskusi yang saya juga ikuti di DPR, tuh nggak ada tuh menafikan A, menafikan B gitu. Ada argumen yang cerdas. Maka sekarang kan kenapa nggak setuju DPRD? Karena DPRD itu seolah-olah jelek aja. Calok lah, atau kerja kita nanti jadi budak DPRD lah. Ini dalam 2 tahun saya baca nggak ada tuh di DPR menafikan ini. Oke. Gitu. Jadi saya ingin mengatakan tadi etika yang menurut saya juga kurang. Nah, kemudian ini juga membuat DPRD Koalisi Merah Putih juga merasa tersinggung atau bagaimana? Institusi DPRD terhinakan oleh sikap-sikap Ahok itu, yang mengatakan bahwa DPRD ini calo, DPRD ini segala macam jelek, itu tinggal gaji aja atau kerjanya main golf aja gitu loh. Nggak boleh. Ini DPRD itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Ke pertanyaan tadi saya tuh Pak, bahwa sebelum kita break itu bahwa ini kan Ahok salah satu kader partai yang menonjol. Menonjol itu kan Seperti Ahok itu. setelah jadi wakil gubernur. Sebelum jadi wakil gubernur, menonjolnya apa? Ya sekarang dia menonjol seperti itu. Nah, apakah akan ada efeknya ke partai? Nggak ada. Pilpres saja nggak ada pengaruhnya Ahok. Kalau ada efek, kalau bikin fans Ahok Club ya silahkan. Tapi saya ingin mengatakan pengaruhnya nggak ada pada kami. Pilpres nggak ada. Oke, Pak Ikrar. Jadi gini ya, kita harus membedakan ya antara posisi seorang menerima atau menolak ya dengan sistem politik khususnya pada tingkatan DKI Jakarta ya. Saya termasuk orang yang berseberangan dengan Pak Taufik misalnya kan. Karena saya adalah orang yang melihat yang namanya demokrasi itu rakyat yang menentukan. Mau benar mau salah biarlah dia yang kemudian menentukan dan nanti akan bisa belajar. Dan ini pembelajaran politik ini udah berjalan selama 16 tahun ya. 16 tahun 4 bulan seperti yang saya tulis di Harian Kompas itu. Nah makanya saya tidak setuju dengan pemilihan melalui DPRD. Tapi ya posisi saya sebagai seorang pengamat itu kan agak berbeda dengan posisi seorang yang kebetulan menjadi sekarang ini adalah wakil gubernur yang akan menjadi gubernur. Ya. Kenapa demikian ya? Karena implikasi politik buat dirinya itu juga cukup besar. Pertama ya, kalau suara pembaruan ya, koran Anda hari ini menyatakan bahwa apa namanya itu, ya nanti saya akan menentukan wakil saya tuh harus cocok sama saya. Nah persoalannya itu adalah kemudian wakilnya Ahok ini akan dari partai apa? Ya. Kenapa demikian? Karena dia udah bukan lagi orang Gerindra dan kemudian Gerindra sama PDIP pasti juga akan bertempur di situ. Saya masih ingat jawaban Pak Taufik yang beberapa waktu lalu berdialog bersama saya, dia mengatakan bahwa semua partai
termasuk partai pendukung Gerindra dan PDIP akan berhak untuk mengajukan calon DPR kan mekanisme karena DPRD. dia bukan lagi orang yang punya partai. Itu yang makanya kemarin di kompas.com atau Tempo saya mengatakan bahwa Ahok ini terlalu terburu-buru ya. Harusnya dia cooling down period juga ya, dan juga tidak perlu menyerang Gerindra, dia juga tidak perlu menyerang institusi DPRD. Kenapa demikian? Karena kan biar bagaimanapun ya, yang namanya orang kalau atau institusi partai yang kemudian mantan dari bos ataupun partainya itu kemudian diserang ketika seorang itu mundur, itu tentunya juga ada perasaan tidak enak ya, emosi akan terjadi. Nah, apakah emosi ini Pak Taufik sehingga menyebabkan, saya baca pernyataan Bapak di beberapa media seperti itu mengatakan bahwa menantang balik Ahok untuk melepas juga jabatannya sebagai wakil gubernur. Kalau kita mau etika nih, Anda kan datang ke situ dibawa oleh kita nih, kan dibawa oleh Gerindra. Jadi kalau saya begitu saya keluar dari Gerindra, saya keluar juga. Jejak itu kan mesti ini kalau mau konsisten. Tapi perlu tidak sih Pak Ikrar untuk melepas jabatan? Persoalannya tidak ada aturan di dalam pemerintahan daerah. Seseorang yang didukung oleh partai politik dan kemudian dia keluar dari partai politik itu, dia otomatis juga harus keluar dari jabatan itu. Itu nggak ada itu. Jadi ya itu saya beri contoh kayak di Papua New Guinea juga gitu ya, banyak kan misalnya kan saya maju dengan partai Panggu misalnya kan, begitu jadi anggota DPR kemudian saya keluar dari partai Panggu, saya pindah ke partai lain, itu nggak ada aturan bahwa orang itu harus keluar dari posisi sebagai anggota DPR DPR ya. Demikian juga kalau kita kan kalau di DPR itu kan ada PAW pergantian antar waktu, sementara kalau untuk kan gubernur nggak ada PAW ya. Itu wakil gubernur nggak ada PAW. Saya selalu bilang itu kalau mau kita pakai etika dan konsistensi berpikir gitu. Kalau saya, iya dong, orang keretanya yang nganterin Anda lepasin balik aja kok. Nah, tapi kalau sekarang kan konsistennya Ahok dikatakan bahwa dia akan fokus untuk mengurus ataupun menyelesaikan 3 tahun. Iya, dia pimpin pemerintahan DKI Jakarta itu nggak sendiri. Undang-undang bilang bahwa ada 2 penyelenggara pemerintahan di DKI Jakarta. 1 eksekutif, yang 1 legislatif, kan mesti bersama-sama. Mana ada, ini aturan kenegaraan, nggak bisa ngatur sendiri-sendiri. Jadi ini yang mesti disadari saya kira, bahwa ini menjadi mitra, jangan Anda hina-hina ini mitra. Marah semua nih orang. Oke, nah nanti akan seperti apa sikap dari Gerindra di DPRD, kita nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Ikrar dan Pak Taufik. Kami akan segera kembali pemirsa.